dalam jabatan 2020 angkatan kedua. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja di SDIT Permata Praksaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum soleh-soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian tadi pagi sudah berolahraga belum? Sepedaan. Sudah berolahraga semuanya ya. Alhamdulillah sudah berolahraga, berarti badan kita menjadi segar dan sehat seperti biasa. Apakah kalian sudah melakukan kegiatan pagi? Sudah sholat duha semua? Sudah. Al-Ma'surat sudah semua ya? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pagi hari ini, lebih baik kita memulainya dengan membaca doa dulu ya, agar Allah selalu lindungi dan mendampingi kita, dan mudah-mudahan kita semua mudah dalam menyerap ilmu. Mas Tio, kita pimpin doa. Amin. Tio dipimpin doa. Istidadan. Khusyuan. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. Anirrohim. Bayasili amri amil lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Tio. Alhamdulillah, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nantinya dilanjutkan dengan Mars JSIT. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, cinta Marilah kita bersatu. Semangat kami melangkah menjadi ukhuwah dengan tekad membajak menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjadi ukhuwah dengan tekad membajak menuju pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Wah, sudah semangat ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Mars JSIT tadi. Nah, kalian lihat pembelajaran kita kali ini adalah tema 4, yaitu sehat itu penting. Pada subtema 1 pembelajaran pertama, dengan model pembelajaran yaitu Cooperative Learning Model STAD. Dengan materi yang pertama yaitu peredaran darah pada manusia, kemudian pantun beserta ciri-cirinya, dengan tujuan adalah sebagai berikut, yaitu dengan mengamati video peredaran darah manusia nanti, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci.
Kemudian dengan kegiatan berkreasi menggambar, kalian nanti diharapkan dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kalian nanti mencari informasi pantun lewat internet, kalian diharapkan dapat menganalisis apa saja bagian-bagian dari pantun, kemudian ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan kalian mencari pantun lewat internet lagi, kalian dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu dapat menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Di awal perjumpaan kita tadi, Ustazah sudah menanyakan sudah berolahraga pagi belum ya? Ya. Nah, apakah kalian tahu manfaat dari berolahraga itu untuk apa ya? Untuk melancarkan peredaran darah. Untuk melancarkan peredaran darah, betul. Jadi manfaat ya, untuk melancarkan peredaran darah, betul. Manfaat olahraga adalah untuk membantu peredaran darah pada kita agar mengalir dengan baik sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah, maka dari itu, agar kita lebih paham tentang peredaran darah, yuk mari kita simak materi ya, pantun dengan peredaran darah pada manusia. Kita klik peredaran darah pada manusia. Sebelum kita masuk ke peredaran darah, bahan ajar yang Ustazah kirimkan melalui WA sudah dibaca kan? Sudah ya? Ya, jangan malu-malu yang Putri. Sudah dibaca semua, alhamdulillah. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Namun tidak hanya menyalurkan saja, masih banyak lagi fungsi lainnya yang dimiliki oleh sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih memahaminya, mari kita klik tombol uraian materi berikut ini ya. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau disebut dengan kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti tadi nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kalian akan diajak untuk mengamati dan berdiskusi secara berkelompok. Sebelum itu, Ustazah akan bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama yaitu kelompok putra, kelompok kedua yaitu kelompok putri. Kelompok pertama putra akan berdiskusi lewat audio dulu ya. Kemudian yang putri berdiskusinya lewat chat. Ayo kita amati gambar berikut ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Nah, dari sini ayo coba kita diskusikan. Apa saja organ peredaran darah pada manusia, kemudian apa saja fungsi organ peredaran darah pada manusia. Yuk, Ustazah kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya. Yang putri silakan di chat berdiskusinya, yang laki-laki di audio. Mulai dari sekarang. Apa saja organ peredaran darah manusia itu? Apa saja? Jantung, paru-paru, tenggorokan, usus. Oh. Ayo, yang serius apa? Darah, apa lagi aku lupa. Ya, tolong bantuan. Kalau buktinya juga ada ya? Iya. Fungsinya Ben. Fungsi apa Ben? Fungsi organ jantung untuk memompa
darah, 10 darah, untuk membawa apa? Darah. Pokoknya pembuluh darah itu Selesai ya. Sekarang dari kelompok 1 Ustazah tunjuk dulu deh yang menjelaskan Tio. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? pembuluh darah, Kemudian paru-paru, oh. Kemudian apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? jantung untuk menyalurkan darah, Ya. jantung untuk apa ya? Bantuin lah, Beb. Jantung untuk apa tadi, Bib? Jantung itu untuk membawa darah, pembuluh darah itu untuk membawa darah. Terus Terus paru-paru. baru itu Apa? yang itu penukaran darah, Penukar. penukaran darah. Oh, penukaran darah. Ya, kita save dulu ya. Makasih ya, Mas. Kita lihat organ dan pembuluh darah ini ya. Nah, kalian akan berdiskusi kembali. Tetap ya, kelompok 1 tetap di audio, kelompok 2 masih menggunakan chat. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian pada jantung ini. Apa saja kalian diskusikan. Kemudian berwarna apakah darah yang mengangkut oksigen dan berwarna apakah darah yang mengangkut CO2 atau udara kotor. Kalian nanti tunjukkan warna apa. Yang ketiga, menurut kalian jalur manakah yang merupakan peredaran darah kecil, mana yang peredaran darah besar? Sebutkan pembuluh darah yang kalian ketahui. Yuk, 7 menit dari sekarang. Kataku sih yang dua yang biru, yang oksigen merah. Ya. Terus nomor 3, sebutkan pembuluh darah yang kalian ketahui apa aja. Nadi sama pena sih. Nadi sama vena, ya. Sudah? Di kanan, serang di kiri. Oh ya, bagian jantung, betul. Sekarang yang presentasi untuk kelompoknya yaitu Labib nomor 1. Ayo Bib, kamu jelaskan nomor 1 sampai 4. Bagian pada jantung kan ada di sini, di kanan, serang di sini sama serang di kanan. Terus Darah yang mengangkut oksigen atau darah bersih adalah darah berwarna merah, dan sebaliknya atau yang membawa udara kotor adalah darah yang warnanya biru. Terus nomor 3, menurut kalian jalur manakah yang merupakan peredaran darah kecil? Darah kecil Lewat mana? Lewat organ apa? lewat organ paru-paru. Oh, kalau peredaran darah besar lewat seluruh tubuh. Sebutkan pembuluh darah yang kamu ketahui. Nadi sama pena. Nadi sama vena. Oke, makasih Mas. Ustazah save ya jawaban kalian. Apakah betul? Memudahkan atau memahami materi ini, yuk kita lihat video pembelajaran ini sambil Ustazah bahas ya satu-satu. Berikut ini, Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melatih
peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Adapun sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi intinya, peredaran darah kecil itu melewati paru-paru, sedangkan peredaran darah besar melewati seluruh tubuh. Itu kata kuncinya. Nah, itu kata kuncinya ya. Kita lihat. Ya. Berikut ini merupakan sistem peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan, jantung. Nah, kita lihat yang CO2 itu kemudian masuk ke dalam arteri pulmonalis, yaitu pembuluh nadi yang menuju ke paru-paru, kemudian paru-paru, kemudian keluar melalui vena pulmonalis, yaitu pembuluh balik paru-paru pulmonalis itu, kemudian masuk lagi ke strak. Nah, dari sini paham ya, kalau peredaran darah kecil intinya adalah melewati paru-paru. Dari mana? Iya, dari jantung. Jantungnya bagian bilik kanan. Ya, bilik kanan masuk ke arteri. Arteri, nggak usah bingung, arteri namanya arteri, nama lainnya adalah nadi. Pulmonalis itu nama lain dari paru-paru. Kemudian masuk ke vena pulmonalis atau pembuluh balik. Pulmonalis berarti berhubungan dengan paru-paru, vena yang berhubungan dengan paru-paru, bukan Mbak Vena ya. Kemudian masuk ke mana ini? Serambi kiri. Nah, itu peredaran darah kecil, intinya lewat paru-paru. Hitungannya adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, lihat. Peredaran darah besar. Kenapa disebut darah besar? Karena jaraknya jauh ya ke seluruh tubuh, bagian tubuh. Jadi bentuknya besar, mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Dilihat bilik kiri. Kita mulai tadi dari bilik kiri, aorta. Aorta adalah pembuluh darah paling besar. Pembuluh darahnya apa? Nadi. Nanti kita bahas menuju ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini yang tadinya O2 atau oksigen ditukar. Siapa nyanyi? Maaf ya, ntar ya. Nah, kemudian ditukar menjadi CO2 masuk ke dalam serambi kanan. Dilihat venanya, apakah vena pulmonalis? Enggak, karena tidak berhubungan dengan paru-paru. Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing organ pada sistem peredaran darah. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, Jantung terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Biasanya ustazah menyingkatnya dengan seka-seki, beka-beki. Kemudian ada katup mitral, yaitu katup yang terletak di antara serambi kiri, bilik kiri. Kemudian katup trikuspid yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Kemudian ada lagi katup aorta, yaitu yang menghubungkan dengan bilik kiri dengan pembuluh darah aorta. Kemudian ada katup pulmonal yang menghubungkan antara bilik kanan dengan pulmonalis atau paru-paru. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruang jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Yang perlu kalian tahu adalah otot penyusun bilik. Nah, berarti sudah tahu ya, fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Berikut ini adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, Nadi itu aliran darahnya keluar jantung, masuknya dia bertugas untuk, karena pembuluh darah nadi itu pembuluh darah yang cukup tebal dan kuat, makanya dia sanggup mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian terletak di bagian dalam, maksudnya pembuluhnya tidak terlihat, kalau ada di tangan tuh nggak kelihatan warnanya apa. Kemudian denyutnya terasa nih, nanti kalau kita pegang denyutnya ini akan terasa seperti aliran yang deras.
Nah, kalau ini terluka, ini tergores, kira-kira darahnya akan memancar. Bisa nggak berhenti? Nggak bisa, kecuali dijahit. Itu nadi. Memiliki satu katup di dekat jantung. Kemudian yang balik. Sedangkan pembuluh darah balik yaitu aliran darahnya menuju ke jantung kalau tadi keluar, kemudian membawa darah kotor. Dindingnya tipis dan kaku, dan letaknya berada di permukaan kulit. Denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darahnya tidak akan memancar, memiliki. Nah, kebalikannya ya. Kalau nadi, kebalikannya vena. Aliran darahnya menuju, kalau ini keluar, ini menuju, kemudian membawa darah kotor, yang nadi membawa darah bersih. Dindingnya tipis. Nah, yang warna biru nih, yang kalian tahu nih, kalian pegang lihat. Nah, itu adalah pembuluh darah balik atau vena. Biasanya kalau diinfus, itu pembuluh darah balik atau vena. Dindingnya tipis dan kaku. Kemudian terletak di dekat permukaan kulit. Denyutnya tidak terasa. Kalian pencet. Ada nggak denyutnya? Terasa nggak? Nggak terasa. Jika terluka, darahnya tidak akan memancar. Jadi kalau para perawat nih masukkan infus salah, darahnya tidak akan memancar, tetap biasa saja. Kemudian memiliki banyak katup. Nah, itu adalah pembuluh darah balik. Memancar, memiliki banyak katup. Kemudian kita lihat paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen, jadi penyedia oksigen ke dalam darah. Berikut ini adalah gambar dari paru-paru dengan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan pada sistem peredaran darah? Jelas semua? Sebutkan bagian jantung. Tadi sudah benar, Mas Labib mengutarakan bahwa bagian jantung serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Darah yang mengangkut oksigen itu warnanya merah. Ingat-ingat ya, darah bersih itu warnanya merah, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida atau disebut darah kotor warnanya biru. Nah, jalur manakah yang merupakan peredaran darah kecil? Ini loh, dari serambi bilik kanan ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung kecil. Manakah peredaran darah besar yang melewati seluruh tubuh? Ini nggak usah bingung kalian, ini seluruh tubuh bagian atas, seluruh tubuh bagian bawah. Sebutkan pembuluh darah. Ada dua pembuluh darah nadi atau arteri, yang satunya pembuluh darah balik atau vena. Jelas ya dari sini? Jelas? Sudah. Nah, untuk pantung, kita lihat ya materi berikut ini. Kalian akan mengamati kembali pantun, dan sebelumnya kalian yang putri sekarang bekerja kelompok melalui audio, yang laki-laki melalui chat ya. Nah, sekarang yang putri silakan dibuka mikrofonnya, kalian berdiskusi. Sebelum itu, yuk kita amati. Kapal karam ikan bahagia, laut menurut kalian apa amanat yang terkandung pada dua pantun tersebut? Amanatnya apa? Kemudian bagaimana bentuk rima dari pantun tersebut? Kemudian yang ketiga, diskusikan ciri-ciri pantun berdasarkan pantun di samping ini. Berdasarkan pantun di samping ini ya. Yuk, kalian diskusikan 5 menit. Dapat pada dua pantun tersebut. Ya. Pesan apa yang ada di sini? Jangan terlalu banyak makan garam dan gula Ya, untuk kesehatan tubuh. untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang ini. Ini apa? Olahragalah dengan teratur agar sehat, agar peredaran darah kita sehat. Kemudian bentuk rimanya apa, Mbak? Adik-adik. Oh, adik-adik. Bentar. Kemudian ciri-ciri pantun apa aja? 3 sama 4 isi. Bentar. Terus? Sudah? Oke ya? Sudah selesai, silakan.
Ustazah tunjuk satu orang ya, Mbak Aulia. Dari pertama, menurut pendapat kelompok Mbak Aulia, pantun itu ada dua. Makna yang terkandung pada pantun yang pertama adalah Jangan terlalu banyak makan garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. kemudian yang kedua, pantun yang kedua, Olahraga yang teratur agar peredaran darah kita sehat. coba kalau kalian diskusikan ciri-ciri pantun terdiri dari Baris pertama dan kedua biasanya sampiran atau tidak ada kaitannya dengan isi. baris ketiga dan keempat. Itu isi dari pantun tersebut atau maknanya. Ya, yuk Ustazah jelaskan ya melalui video adalah berikut sebuah ini puisi ya. Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Berikut ini adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dari sini ngerti ya, ini namanya bait. Jadi setiap satu bait ada 4 baris. Nih, kemudian satu baris, dalam satu barisnya ada 8 sampai 12 kata. Suku kata, maksudnya gimana? Nih, bersinar, terik, sang, mata, hari. Ada berapa suku kata? Ada 10 ya. Ada 10. 3 dan 4 itu disebut dengan isi. Saja atau iramanya adalah ABAB atau bisa AAAA. Saja atau irama adalah bunyi akhir pada baris pantun. Kita kalau Ustazah biasanya rira-rira, ada yang mengucapkan ia. Nah, itu artinya adalah A B harus sama. Kalau ini I berarti sajak yang ketiga I. Kalau sajak kedua A berarti sajak yang keempat harus A. Itu namanya rima atau sajak. Garis kuning yang pada akhir ya. Nah, itu ada kata rira, yaitu berarti ABAB. Nah, kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalahnya warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Kira-kira maknanya apa? Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Warga itu banyak saja. Nah, terus kita Masalahnya. harus kumpul untuk mufakat gitu mungkin. Ah ya. Nah, masalahnya warga tuh sangat banyak sehingga diperlukan musyawarah untuk mencapai. Di sini apa ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas semua ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Ayo berarti ini kalian disuruh membuat tugas yaitu kegiatan membaca dan berekreasi. Kalian bisa melihatnya di lembar LKPD yang kemarin sudah berikan ya. Ada langkah-langkahnya di situ. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya atau lewat WA ya. Setelah selesai, kalian bisa foto produk kalian, kemudian dikirim melalui WA. Ustazah tunggu sampai jam 8. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran? Yo, Tio, ayo Tio. Apa yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir? Dalam darah, Peredaran darah, pantun, pantun, gitu aja. Ya sudah, baik, terima kasih ya Mas ya. Ustazah simpulkan di sini. Yang pertama yang kita pelajari tadi adalah sistem peredaran darah manusia, yaitu tempat mengalirnya darah yang membawa oksigen ataupun karbon dioksida. Organ peredaran darah manusia itu meliputi jantung yang dibagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi pada alveolus. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah di sini bertugas untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena. Kemudian terakhir nih,
Pantun merupakan puisi Melayu asli yang terikat aturan yang berlaku di dalamnya. Terdapat amanat yang terkandung di situ. Ciri pantun tadi kalian sudah belajar. Satu bait ada 4 baris. Setiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua namanya sampiran, baris ketiga dan keempat namanya isi. Dengan saja pemahaman kalian lewat Zoom ini, kalian bisa berlatih dengan mengisi lembar evaluasi ini ya. Nanti Ustazah kirim lewat link, kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar. Untuk materi selanjutnya, kita akan memperdalam kembali sistem peredaran darah pada manusia dengan mempelajari penyakit dalam sistem peredaran darah. Dan untuk pantun, materi selanjutnya adalah kalian membuat pantun berdasarkan isinya tadi ya. Terakhir, sebagai bahan refleksi kalian, coba kalian ekspresikan wajah kalian ya. Pertama, apakah kalian mampu membuat pantun? Silakan ekspresikan 1, 2, 3. Nah, kemudian kalian mampu menganalisis dan menggambar peredaran darah dengan baik? 1, 2, 3. Silakan ekspresikan. Terakhir, terima kasih bagi kalian semua yang berani mengungkapkan pendapatnya dan berdiskusi dengan kelompoknya tadi dan berani memimpin doa. Kita beri applause dulu untuk semuanya. Applause. Nah, baik anak-anak, makna apa yang terkandung dalam pembelajaran kita kali ini? Dalam surat An-Nahl ayat 66, wa illakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labana khalisan sa'iman lis-saribin. Artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perut berupa susu murni antara kotoran dan hewan yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa susu yang dihasilkan oleh binatang ternak itu sesungguhnya bersih. Susu yang berasal dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu sifatnya bersih dari darah dan kotoran. Itu maksudnya. Darah membawa sari-sari makanan menuju organ ke seluruh tubuh. Di antaranya kelenjar susu yang menghasilkan air susu. Air susu inilah yang nantinya akan menjadi salah satu bukti maha rohimnya Allah kepada seluruh manusia. Subhanallah ya. Allah menciptakan darah kemudian berubah menjadi air susu dengan banyak manfaat bagi kesehatan kita semua. Nah, itu adalah sekelumit. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan istighfar ya. Sebanyak 3 kali atas dosa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian hamdalah 3 kali atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian doa terakhir, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah berpesan tetap stay at home di rumah, tetap kalau keluar pakai masker, kemudian jaga jarak ya. Kalau bisa jangan menyentuh keluar. Cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.